Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan eh, informasi mengenai ensemble campuran. Ensemble campuran ini perdana untuk tahun ini. Jadi menurut saya ini peluang yang bagus sekali untuk siswa-siswa yang punya bakat, terutama yang punya talenta di alat musik, bermusik, dan ini bisa bermain secara bersama atau berkelompok. Oke. Persyaratan peserta tampaknya kita lewatin saja ya. Oke, ini kita langsung ke materi lomba. Materi lomba ini terdiri dari 2 lagu dalam format ensemble campuran. 1 lagu daerah. Jadi peserta didik bisa memainkan 1 lagu daerah atau pop daerah. Jadi bisa lagu asli daerah atau lagu pop daerah. Nah itu saya harap clear ya, karena nanti lagu asli aja gitu. Oh enggak, boleh lagu pop daerahnya juga boleh. Kedua, lagu nasional. Nih lagu nasional, memainkan 1 lagu nasional yang dipilih secara bebas. Jadi 1 saja lagu nasional secara bebas. Next. Oke, teknik pelaksanaan. Ini 1 semifinal daring. Peserta memainkan 2 lagu daerah atau lagu pop daerah, lagu asli daerah, wajib disertai partitur dengan durasi maksimal 5 menit. Kenapa wajib disertai partitur? Agar dapat kita menjadi dokumentasi juga untuk staf pengembangan PPTI dan koleksi untuk untuk nasional ya, untuk negara. Jadi ini sumbangan yang bagus banget dari teman-teman daerah untuk menyumbangkan lagu-lagunya dan kita jadi mengenal lagu-lagu daerah ya. Oke. 2, membuat presentasi dalam bentuk tulisan. Jadi kita ada semacam tulisan mengenai karya atau lagu itu. Di situ terdapat konsep, dia menganalisa lagunya, dia melihat latar belakang dari lagunya, bercerita tentang apa. Itu kita akan nilai karena ada riset di situ. Jadi peserta ini sangat mengerti apa yang mereka mainkan dengan baik. 3, mengisi formulir presentasi secara lengkap adalah syarat wajib. Jadi tolong mengisi formulirnya itu harus lengkap. Ini poin penting penilaian pada bidang ensemble campuran. Jadi sekali lagi ini syarat wajib. Jadi peserta diharapkan mengisi formulir presentasinya dengan lengkap. 4, mempresentasikan lagu daerah atau asli daerah dengan menceritakan latar belakangnya. Ini saya bilang tadi, latar belakang lagu disajikan dan analisa dari lagunya, mungkin informasi-informasi umum mungkin mengenai lagu tersebut, lalu mengikuti formulir yang sudah ditentukan panitia. 5, menggugah atau mengupload formulir presentasi dalam format PDF dan notasi balok ke laman sebagai berikut: smp.pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id /lomba/session/index. Teknik pelaksanaan. Ini ke-6 masih teknik pelaksanaan. Penyajian ensemble campuran dengan mempertimbangkan aspek kualitas musik materi, perform ensemble campuran, dan keahlian yang baik sebagai berikut: kemampuan penguasaan teknik memainkan instrumen. 2, originalitas, akurasi nada, kualitas tone, variasi irama,
harmonisasi dalam komposisi dan kekompakan memainkan ensemble. Lalu pembawaan lagu meliputi balancing, ini harus balance instrumentasinya, jangan ada yang satu dominan terlalu dominan. Nah ini balance, kekuatannya dipikirkan, kekuatan masing-masing instrumentasi. Phrasing, pengkalimatannya saat kita memainkan itu harus baik. Ekspresinya kalau lagunya lagi lambat, pelan atau keras, nah itu diperhatikan. Ada dinamika seperti tadi juga, interpretasi dan penafsiran tempo. Penampilan meliputi kostum, penguasaan panggung, dan karakter pribadi. Jadi nanti kostum bisa memakai kostum masing-masing daerah. Ada ciri khas aja sih, mungkin aksesoris saja, tidak harus full kostum ya. Tidak, tapi suatu khas yang mewakili dari daerah peserta. Penguasaan panggung ya kita harus bisa rileks, harus bisa mengerti panggungnya. Panggung ini gak terlalu besar nanti. Panggungnya itu sangat intimate ya. Jadi konsepnya adalah untuk bermusik dan secara intimate menghibur. Dan ini karakter pribadi seperti kita masuk, kita menyapa pengunjung, mungkin menyapa juri dan salam dan seterusnya. Nah, 7, video memiliki aspek rasio 16:9 atau landscape dan direkam hanya dari sisi depan atau dari sisi penonton. Maksudnya seperti tatap muka seperti ini. Lalu latar belakang atau backdrop video warnanya itu netral. Warnanya netral ini maksudnya apakah boleh ada hiasan di belakang? Boleh, tapi tidak mengganggu, gitu. Boleh misalnya ada properti atau mungkin ada kursi atau apa, tidak apa-apa, tidak masalah. Tidak harus semua harus putih, harus biru, tidak. Tapi elok dipandang dan tidak mengganggu penampilan dari peserta. Dan tidak termasuk dalam penilaian, ini tidak termasuk dalam penilaian. Jadi tidak usah terlalu khawatir soal latar belakang atau background videonya. Ini cuma untuk memudahkan dalam kita mengidentifikasi atau melihat, memperhatikan observasi saat mereka melakukan teknik tertentu pada instrumennya. Nah itu nih kita kelihatan dia pluckingnya seperti apa, dia niup misalnya, niupnya seperti apa, kan kelihatan penjariannya segala macam. Terus 9, peserta menggunakan pakaian bercorak kedaerahan atau atribut khas daerah dengan ciri khasnya. Ini termasuk dalam penampilan meliputi kostum tadi ya. Lanjut Mas. Lalu 10, pencahayaan video harus terang dan jelas. Nah ini penting sekali agar tadi bisa terjadi observasi yang baik ya dari juri, dan peserta juga terlihat kepiawaannya dalam memainkan instrumen. Dan di situ menurut saya sangat mempengaruhi ini penilaian. Jadi pencahayaan video harus terang. 11, peserta menampilkan 1 buah lagu daerah. 12, kualitas audio. Jadi sebelum ke 12 ke 11 dulu. Jadi untuk semifinal cuman 1 buah lagu daerah saja. Ya, 1 buah lagu daerah saja. Nanti kalau sudah final baru daerah dan lagu nasionalnya. Jadi kami tidak ingin memberatkan. Jadi memudahkan aja untuk proses pemilihan. Lalu 12, kualitas audiovisual harus jelas dengan format MP4 HD high definition dengan resolusi 720p pixel ya. Lalu 13, di layar video bagian bawah mohon diketik data peserta sebagai berikut. Ada nama sekolah, ada kabupaten atau kota, provinsinya, lalu di bawah lagi adalah FLSN 2024 semifinal ensemble campuran. Nah, itu contohnya seperti di bawah, contoh SMP 1 garis underscore 1 underscore Jakarta underscore pusat underscore DKI Jakarta misalnya underscore FLSN 2024 underscore semifinal underscore ensemble underscore campuran. Jadi kita tahu
sangat detail, ini dari sekolah mana, provinsi mana, terus ini tahun berapa dilaksanakan evaluasinya, dan ini jenjang mana, jenjang semifinal, ensemble campuran. Lanjut Mas. Lalu nomor 14, video diunggah ke youtube.com dengan mengklik unlist pada setting privacy. Ya, ini perlu diklik unlisted supaya bisa dilihat ya. Lalu supaya privacy ya. Lalu 15, tautan link video YouTube dimasukkan ke laman Pusat Prestasi Nasional smp.pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id /lomba/session/index. Lalu 16, video peserta disertakan partitur daerah, lagu daerah. Jadi video peserta saat kita upload disertakan dengan partitur lagu daerahnya yang harus ditulis tadi. Dan lampiran surat rekomendasi dari kepala sekolah dengan format PDF. Jadi formatnya PDF ya untuk partitur lagu daerah dan lampiran surat rekomendasinya tadi. Ya. Untuk final luring, nah ini sedikit ada perbedaan saja. Satu, formulir penyajian berbentuk pementasan, ya, pementasan ensemble campuran, pementasan, jadi menyajikan bermain. Kedua, peserta menentukan satu lagu daerah berdurasi maksimal 5 menit. Kalau di bawah itu bagaimana Pak? Boleh, di bawah itu boleh, tapi maksimalnya kita 5 menit. Nah, wajib disertai partitur. Alasannya seperti tadi ya, karena untuk dokumentasi dan kita bisa kirim ke Perpustakaan Nasional ya, Arsip Nasional. Jadi kita mengenal lagu-lagu daerah yang mungkin belum dikenal, dan ini menjadi membantu kekayaan bangsa kita. Dengan ketentuan lagu daerah tersebut berasal dari provinsi masing-masing. Nah, ini penting banget karena tadi ya, jangan ada misalnya Jawa dari Semarang mainkan lagu mungkin di Sumatera. Menurut saya itu kurang apik ya. Jadi lagunya disesuaikan dengan provinsi masing-masing agar kita bisa mendapatkan kekayaan bangsa ini bisa kita perkenalkan ya secara nasional. Lalu 3, peserta menentukan satu lagu nasional berdurasi maksimal 5 menit. Lagi-lagi di bawah ini boleh 5 menit, boleh 3 menit, boleh. Jangan 1 menit lah. Terlalu pendek ya. Jadi 5 menit maksimal. Tidak perlu dilengkapi partitur kalau ini. Ya, tidak perlu dilengkapi partitur. Oh ya, saya ingin menegaskan ini wajib menulis partitur ini kenapa? Karena kita harus bisa memperkenalkan lagu kita ke kasana bukan cuma nasional saja, tapi ke lingkupnya itu harus internasional, go internasional. Jadi mereka bisa, orang-orang bisa mengakses, melihat dan mengenal lagu-lagu nasional kita. 4, membuat presentasi dalam bentuk tulisan hanya untuk lagu daerah sesuai formulir yang sudah ditentukan. Jadi nanti ada format lampir yang di dalam formulir itu tinggal diisi formatnya dengan bentuk tulisannya. 5, mempresentasikan lagu daerah dengan menceritakan latar belakang lagu yang akan disajikan, mengikuti formulir yang sudah ditentukan oleh panitia. Jadi mempresentasikan lagu daerahnya, apa nih latar belakangnya, apa analisa lagunya, dari nada dasar apa, instrumen yang dipakai apa aja, seperti itu kurang lebih lah. Terus 6, lagu nasional adalah sebagai media ekspresi penguatan karakter anak bangsa. Jadi kenapa kita harus mainkan lagu nasional tadi, supaya anak bangsa menjadi lebih kuat karakternya. Ya. 7, lagu nasional tidak diperlukan presentasi. Jadi saat kita mainkan lagu nasional tidak perlu ada presentasi sebelum bermain. Lanjut Mas. 8, peserta wajib mengisi formulir presentasi khusus untuk lagu daerah dalam bentuk print out atau tercetak menggunakan formulir yang sudah ditentukan panitia. 9,
Formulir presentasi ini termasuk dalam poin penilaian juri. Ini termasuk penting sekali ya. Presentasi ini harus diterima panitia paling lambat pada saat technical meeting. Jadi misalnya ada belum bisa, formulir ini belum bisa di upload atau segala macam, setidaknya saat technical meeting di final atau pelaksana kita bisa menerimanya ya. Itu kita kasih kesempatan seperti itu. 10. Menggugah atau mengupload formulir presentasi dalam format PDF dan notasi balok lagu daerah ke laman smp.pusatprestasi nasional.kemdikbud.go.id /lomba/session /index. Peserta diwajibkan mengikuti technical meeting, wajib, karena nanti ada mungkin insight ya, atau dari juri-juri atau tips dalam menyajikan. Nah, seperti itu, atau nanti ada pengarahan-pengarahan khusus mengenai lomba. 11. Penyajian ensemble campuran dengan mempertimbangkan aspek materi, teknik, pembawaan, penampilan yang baik dengan kriteria sebagai berikut. A. Kemampuan penguasaan teknikal memainkan instrumen. Jadi yang kita nilai ini adalah kepiawaian siswa kita memainkan instrumennya, sebagai seberapa besar dia menguasai instrumennya. 2. Originalitas, akurasi nada, kualitas tone, variasi irama, harmonisasi dalam komposisi, dan kekompakan memainkan ensemble. Lanjut. Pembawaan lagu meliputi balancing, instrumentasi, phrasing, ekspresi, dinamika, interpretasi, dan penafsiran tempo. Penampilan meliputi kostum, penguasaan panggung, dan karakter pribadi. Penampilan setiap peserta disediakan waktu maksimal 15 menit, termasuk persiapan di panggung. Jadi 15 menit itu sudah keseluruhan penampilan peserta. Seperti itu. Lalu ini aspek penilaiannya dalam bentuk tabel. Kualitas musik itu ada harmonisasi komposisi, balancing instrumentasi, originalitas, interpretasi, dinamika. Lalu performa ensemble ada penguasaan panggungnya, presentasi lagu, karakter pribadi, kekompakan, ekspresinya, dan kostum. Lalu keahlian, ini skill, ini penguasaan teknik, penafsiran tempo, akurasi nada, variasi irama, kualitas tone, penafsiran, dan phrasing. Ya, interpretasi tadi, maksudnya penafsiran itu. Next. Oke. Jadi sekian dari ensemble campuran. Saya harapkan nanti ada pertanyaan yang banyak dari para siswa dan pembimbing, agar semua yang kan itu terakomodasi dan persiapan siswa itu baik untuk lomba semifinal maupun final. Jadi mereka disiapkan, saya mohon pembimbing juga mempersiapkan mereka dengan baik, dengan sabar, meng-guide mereka dan memberitahu tentang hal-hal yang diperlukan dalam kesiapan mereka dalam lomba nasional. Terima kasih.